Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan, tak kira dimanapun kita berada, khususnya kepada semua jemaat Tuhan BCC MBM Labuan yang saat pagi hari ini sedang mempersiapkan diri untuk beribadah bersama walaupun secara online, tapi kita semua percaya bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa senantiasa ada bersama dengan kita. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa senyap dan seterusnya saya akan pimpin kita dalam votum. Mari kita masuk dalam doa senyap bersama-sama. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah online kita saat pagi hari ini dari awal dan sampai selesainya. Amin. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kudus
sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, menyembah-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. biar belas kasih-Mu Bapa Yang tercurah yang bertambah nyata dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih.
Mari saudara sekalian kita memohon kasih dan pengampunan dari Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh dengan belas kasihan dan kekudusan, terima kasih dan bersyukur kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan kekuatan setiap kali kami menghadapi kesukaran dan kesulitan pada masa kini. Dan kami sangat berterima kasih atas pertolongan-Mu setiap waktu. Bapa, apakah ketika kami masih hidup ini seringkali melakukan dosa dan melakukan kesalahan padamu? Atau apakah kami lupa untuk mengucap syukur padamu ya Tuhan? Namun, Engkau tetap memberikan kami kasih, damai, dan pengharapan. Saat pagi ini Bapa, kami memohon pengampunan dari-Mu Tuhan, melalui doa kami bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memimpin kami dan senantiasa memulihkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, naungilah kami setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Doa Paulus. Ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam syurga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat terakhir, ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dalam Lukas 11 ayat 28. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah saat ini kita bersama-sama mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang terdapat di dalam Efesus bab ketiga ayat 14 hingga 21. Nah, jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya membawakan kita tema firman Tuhan yang akan kita renungkan, belajar bersama, dengar bersama, yaitu tetaplah berdoa. Jemaat Tuhan, doa merupakan nafas kehidupan orang Kristen. Tanpa doa, maka kita seperti tubuh tanpa oksigen yang akan mati. Dengan doa juga perhubungan kita dengan Allah akan semakin rapat dan kita akan hidup apabila selalu dekat dengan Allah karena Dia menjadi sumber kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat firman Tuhan hari ini, ayat tersebut merupakan doa Paulus yang kedua untuk jemaat di Efesus. Paulus berdoa karena dia percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah dan sesungguhnya dia menghargai berita Injil yang diterimanya, di mana melalui Injil yang sangat tinggi nilainya itu, berita tentang Kristus Yesus itu telah mengubah seluruh hidup Paulus. Nah, beberapa hal yang dapat kita pelajari dan dengar melalui doa Paulus kepada jemaat di Efesus ini adalah yang pertama, Paulus berdoa agar jemaat di Efesus dikuatkan dan diteguhkan imannya, sehingga Kristus diam di hati mereka, dan hidup juga semakin berakar serta menyerupai Kristus yang penuh dengan kasih. Itu kita boleh baca dalam Efesus bab ketiga ayat 16 hingga 17. Nah, supaya semakin lama jemaat di Efesus ini juga semakin tunduk kepada kuasa Roh Kudus dan mentaati akan segala perintah Tuhan Allah Bapa di sorga. Nah, karena itu hendaklah kita juga berdoa. Tetaplah berdoa senantiasa
agar iman kita juga semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kita juga tetaplah berdoa agar kehidupan rohani kita juga semakin berakar dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah, Kristus, dan juga sesama manusia. Kalau kita lihat dalam Kolose 2 ayat 7 menyatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah penuh dengan syukur. Nah, jemaat Tuhan, pertumbuhan rohani adalah proses yang kita perlukan dalam kehidupan rohani kita. Jika tidak ada pertumbuhan, maka artinya akan mati. Seperti sebuah pohon yang sudah tidak mengeluarkan tunas atau buah, yang hanya menunggu untuk dicantas dan dibuang. Kita tidak mahu kehidupan rohani kita seperti itu. Sebaliknya, kita perlu selalu mengeluarkan tunas-tunas baharu, berakar lebih dalam, dan menghasilkan buah lebat yang boleh dinikmati semua orang, sehingga kehidupan kita terus menyenangkan hati Tuhan Allah Bapa di sorga. Nah, mengapa kita juga perlu memiliki Kristus di dalam hati kita? Dan mengapa kita perlu dikuatkan dan diteguhkan iman kita? Ini adalah supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita saat ini. Sebaliknya, kita terus menjadi pribadi yang bertahan dalam apa jua cabaran hidup yang kita alami, dengan sepenuhnya bersandar kepada kuasa Roh Kudus Tuhan. Nah, dan yang kedua, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berdoa agar seluruh jemaat di Efesus itu dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Meskipun melampaui segala pengetahuan, Paulus berdoa agar jemaat Efesus ini mengenal kasih Allah itu dan dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 18 hingga 19. Jemaat Tuhan, Alkitab mengajar kita untuk selalu berdoa. Di dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 17. Nah, doa bukan hanya untuk kita sekadar memenuhi tuntutan ataupun upacara keagamaan, tetapi sebagai orang Kristen, doa itu melibatkan iman dan hubungan kita dengan Tuhan Allah secara berterusan. Maka dengan itu, di tengah kekacauan dunia, di tengah krisis ekonomi dan politik, kekhawatiran maupun dalam kesibukan, berdoalah kepada Tuhan selalu supaya kita terus dapat memahami kasih Allah yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam itu. Meskipun amat sukar untuk kita pahami secara manusiawi, namun berdoalah agar kita tidak salah mengerti dengan rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah, Allah yang penuh kasih tidak mungkin membawa kita ke arah kebinasaan.
melainkan ada rencana indah dan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan di saat kita dalam pergumulan sekalipun, Tuhan selalu memberi kita jalan keluar agar dimampukan untuk menghadapi itu semua. Dengan iman dan doa yang sungguh-sungguh, mujizat Tuhan itu pasti akan nyata, pasti akan menjadi nyata pada waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita. Nah, dan yang ketiga, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Paulus mengakhiri doanya dengan kata puji-pujian. Paulus berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Efesus 3 ayat 20 hingga 21. Jemaat Tuhan, kita percaya Allah itu berkuasa dalam segala hal. Begitu juga doa yang kita ungkapkan, yang kita naikkan di hadapan Tuhan Allah Bapa di surga. Dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengan doa kita percaya mampu mengubah segala sesuatu. Tetapi malangnya tidak semua kita ini suka berdoa. Bahkan kita jarang sekali berdoa. Atau ada yang memberi alasan tidak tahu untuk berdoa. Alkitab sesungguhnya banyak mengajar kita tentang doa dan alasan tidak seharusnya ada. Karena itu jemaat Tuhan, tetaplah berdoa dan jangan menunda-nunda waktu. Di dalam doa kita itu ingatlah juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Negara kita, para pemimpin kita, bangsa kita doakan mereka. Supaya bukan sahaja kita yang memperoleh berkat daripada Tuhan Allah Bapa di surga, tetapi mereka juga diberkati agar mereka terus dalam perlindungan kasih Tuhan. Nah, mengapa kita perlu mendoakan mereka? Karena kita mempunyai satu Allah, hanya satu Allah yang esa. Dan semua kita ini patut datang sujud menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup untuk selama-lamanya. Demikian, dalam saat-saat kita yang penuh dengan kesukaran hari ini, yang dimana kita masih terus dilanda dengan pandemi COVID-19, ini sesungguhnya melemahkan semangat kita. Membuatkan kita kadangkala tidak berdaya, tidak mampu hendak melakukan apa-apa. Apalagi kalau kita mendengar berita terkini dari masa ke semasa, kita mendengar orang tersayang kita, sekeliling kita, ramai yang meninggal dunia. Nah, marilah jemaat Tuhan kita terus mendoakan mereka, agar Roh Kudus Tuhan menghibur mereka, dan mereka dikuatkan dalam menghadapi segala macam cabaran dalam hidup yang mereka alami itu. Kita percaya bahwa meskipun kita tidak mampu menolong mereka secara fisikal, secara nyata, tetapi dengan doa kita mampu menolong mereka. Hanya doalah yang mampu menguatkan mereka, karena doa tidak dibatasi dengan ruang, waktu, maupun jarak. Kita percaya doa itu berkuasa apabila didoakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah Bapa di surga.
Sebagai kesimpulannya, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah agungkan dan muliakanlah Tuhan selalu dengan doa yang kudus dan benar di hadapannya. Allah sangat mengenal kita, dan kita juga patut mengenal Allah yang penuh dengan kasih itu. Tangannya terbuka luas dan menanti-nanti akan setiap doa-doa yang ingin kita ungkapkan itu. Bukan sahaja untuk diri kita sendiri, tetapi sebagaimana yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan, tetaplah juga berdoa untuk semua orang. Baik saudara iman kita maupun teman-teman kita, ingatlah mereka di dalam doa kita itu. Dan kita sebagai orang percaya teruslah berdoa agar iman kita terus teguh, diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam memahami dan mengerti rencananya dalam hidup kita. Dan berdoalah untuk segala bangsa, negara kita, agar kita juga senantiasa berada dalam keadaan yang aman, harmoni, dan kita bebas untuk memuji, memuliakan Tuhan di mana sahaja kita berada. Amin. Semoga firman Tuhan kita pada pagi hari ini memberkati kita semua yang telah mendengarnya. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar kami tentang hal berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih karena firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa berdoa dimanapun kami berada dan apapun cabaran hidup yang kami alami. Terima kasih ya Bapa, dan tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan pimpinlah kami ya Tuhan, agar ketika kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu, kami turut mendoakan mereka yang ada di sekeliling kami, para pemimpin, pemerintah, negara maupun semua bangsa, ya Bapa di surga. Terima kasih, ya Bapa, untuk firman-Mu ini. Dan kami mengucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat
sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab Mari jemaat Tuhan, saat ini kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita, dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji syukur, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan setiap doa syafaat kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Khususnya kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, khusus bagi jemaat BCCM Labuan BM, kiranya Engkau melindungi kami semua ya Bapa, baik dalam keluarga, ketika berada di tempat kerja, dimanapun keberadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami mohon perlindungan daripada-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami daripada segala bahaya-bahaya tersembunyi maupun sakit penyakit yang ada di sekeliling kami ini ya Bapa. Lebih-lebih lagi dengan pandemi COVID-19 yang masih menular di tempat kami ini ya Tuhan. Semoga Engkau juga meneguhkan lagi iman kami, menolong kami agar pandemik ini tidak melemahkan iman kami, sebaliknya Roh Kudus-Mu terus ada menguatkan kami ya Bapa. Dan kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang positif COVID-19, kiranya Engkau menjamah dan memberikan mereka kesembuhan ya Bapa, sesuai dengan tangan kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Bahkan berikanlah penghiburan kepada mereka yang berduka, kuatkan mereka yang lemah, dan semoga Engkau juga selalu memberkati dalam kehidupan mereka semuanya ya Bapa di surga. Dan kami berdoa juga untuk para barisan hadapan yang masih bertungkus lumus berusaha dalam menangani penularan pandemik COVID-19 ini, kiranya Engkau juga menguatkan mereka semua. Dan kami juga berdoa ya Bapa agar kes ini semakin menurun dan semakin ramai yang disembuhkan. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa khusus untuk keamanan negara kami, kestabilan dari segi ekonomi maupun politik negara kami ya Bapa. Dan begitu juga para pemimpin yang mentadbir negara, negeri maupun wilayah kami ya Tuhan. Semoga mereka mentadbir memerintah dengan adil dan saksama, dan semuanya atas hormat dan penuh dengan tanggung jawab di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Dan pada saat ini juga kami berdoa menyerahkan bagi pelajar lepasan SPM 2020 bagi rencana masa depan mereka. Apapun yang mereka rancangkan, Tuhanlah yang mendahului segalanya, dan biarlah apapun yang mereka ingin lakukan berkenan dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk persiapan pelayanan akan datang, ibadah minggu akan datang, meskipun masih dilaksanakan secara atas talian, tetapi semoga ya terus memberkati kami dan meneguhkan lagi iman kami, dan kami terus dengan setia beribadah kepada-Mu dimanapun kami berada ya Bapa di surga. Dan kami berdoa khusus untuk
Ibu Tina dan keluarga di mana baru-baru ini suaminya telah dipanggil Tuhan, dan kami berdoa semoga Roh Kudus terus menghibur dia ya Bapa, bahkan anak-anak dan seluruh ahli keluarga besar juga. Semoga mereka juga terus tabah menghadapi segala cabaran dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan dalam setiap langkah hidup kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, saat ini sama-sama kita ungkapkan berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan, dan untuk makluman pengumuman kita akan disampaikan di dalam WhatsApp group dari semasa ke semasa jika ada pengumuman yang terbaru atau yang ingin disampaikan. Sekian, jumpa lagi pada ibadah minggu akan datang.